Halo, balik lagi dengan gue di sini Tegar Irsyad. Game week ke-23 udah selesai. Game week yang cukup hancur ya, cukup ngaco ya. Dimana game week 23 kemarin gue dapat 20 poin. Dan langsung aja kita masuk ke game week 24 dan kita akan bahas game week 24 ini. Game week yang cukup tricky, cukup pusing ya. Dan untuk itu langsung aja, let's go. Oke, game week ke-24 ini adalah awal dari rentetan game week yang bisa gue bilang cukup tricky, cukup menguras pikiran ya, karena akan ada banyak double game week dan juga akan ada banyak blank game week di game week selanjutnya nih. Dan di sini gue udah megang nih roadmap sampai di game week ke-38 dan ini gue ambil dari FPL Mate ya. Dan ini mungkin diambil juga dari sumbernya yaitu Ben Krelin. Udah gue tampilin di layar, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di game week 24 ini akan ada blank game week yang sedikit ya, hanya ada Chelsea dan Brighton yang nggak bisa main karena memang Chelsea akan bermain di Piala Dunia antar klub. Dan untuk itu teman-teman yang masih punya pemain Chelsea kayaknya harus disingkirkan karena di game week 25 nanti juga akan blank lagi rentetan lanjutan dari Piala Dunia antar klub, yaitu yang jadi korban selanjutnya adalah Arsenal nggak bisa main di game week 25. Tapi di game week 25 ini akan ada double game week yang cukup lumayan oke. Di sini ada MU ya, dimana MU akan melawan Southampton dan Brighton. Dan ini salah satu double game week yang bisa gue bilang cukup oke juga di game week 25 nanti. Karena untuk itu berarti pemain MU kayaknya harus bisa diambil nih di game week 25. Ada Ronaldo, ada Bruno Fernandes juga bisa jadi pilihan yang cukup oke. Dan selanjutnya juga bisa gue bilang di game week 25 ini MU juga cukup oke dari segi fixture swingnya. Dan di sini udah gue lihat datanya dari FPL begini. Di sini bisa kita lihat MU pasca game week ke-25 yang double game week akan melawan Leeds United dan akan melawan Watford. Dan di game week ke-24 besok MU akan melawan Burnley. Jadi teman-teman yang masih punya Ronaldo kayaknya harus di-keep dulu sampai di game week ke-28 nanti. Karena di pasca game week 28 dia akan melawan Man City, lawan Tottenham dan lawan Liverpool. Mulai fixture swing untuk MU, dan di game week 28 nanti kayaknya harus mulai dibuang untuk pemain MU dan diganti pemain-pemain yang cukup oke fixture swingnya di game week ke-28 nanti. Dan nanti di tabel tadi udah ada juga untuk beberapa tim yang cukup oke di game week 28. Dan untuk itu selanjutnya ada nama-nama tim lain nih yang cukup oke di game week ke-24, 25 dan 26. Fixture swingnya di antara lain ada Crystal Palace yang akan melawan Norwich, Brentford, dan double game week juga dia ada akan lawan Chelsea dan lawan Watford. Dan di game week 27 akan melawan Burnley, di game week ke-28 akan melawan Wolverhampton. Dan selanjutnya Aston Villa juga nggak bisa disingkirin ya, karena Aston Villa ini juga cukup oke nih dari fixture swingnya. Dia akan melawan Leeds United di game week 24 besok, akan lawan Newcastle di game week ke-25, akan lawan Watford ya di game week ke-26. Walaupun memang dia nggak double game week Aston Villa, tapi patut dipertimbangkan juga kayak Digne, Coutinho, Buendia, Watkins juga cukup oke nama-nama ini. Dan ada lawan Brighton game week 27 dan lawan Southampton di game week 28. Jadi praktis Aston Villa hijau semua fixturenya, cukup oke untuk teman-teman semua bisa pertimbangkan tentunya untuk nama-nama dari Aston Villa. Minimal satu harusnya ada ya untuk pemain-pemain Aston Villa ini. Dan selanjutnya ada Liverpool, dimana Liverpool salah satu tim yang cukup oke nih untuk di fixture beberapa game week ke depan. Karena di game week 24 besok dia akan melawan Leicester City, yang dimana Leicester City juga baru kalah ya di ajang FA Cup kemarin dan berujung keributan ya untuk dari para supporternya yang cukup anarkis ya. Karena bisa gue lihat di Twitter juga banyak banget kisruhan dari supporter Leicester City yang cukup hooligan ternyata. Dan selanjutnya ada lawan Burnley, di mana Burnley di game week ke-25 dan ini kemungkinan besar Salah udah bisa mulai main full ya, dan akan lawan Norwich dan Leeds United di double game week. Dan ini salah satu double game week bisa gue pertimbangkan untuk bisa gue gunakan triple captain terhadap Mo Salah. Walaupun memang akan ada big double game week lagi di game week 36, tapi untuk chance bisa dapat double game week Norwich dan Leeds United lawan ini cukup kecil. Jadi kemungkinan besar ini harus bisa dimaksimalkan dengan penuh ya. Antara lain ada Mo Salah di situ bisa kita pertimbangkan untuk bisa menjadi triple captain kita. Dan selanjutnya di game week 27-nya di sini dia blank. Disayangkan banget di sini blank. Jadi untuk teman-teman semua harus pertimbangkan dengan baik nih. Triple Liverpool di game week 26, tapi di game week 27-nya blank. Jadi kemungkinan besar
opsinya di sini kalau teman-teman masih punya free hit, apalagi teman-teman yang masih punya double free hit bisa banget dipakai nih di game week 27 untuk free hitnya. Dan selanjutnya di game week ke-28 akan melawan West Ham United. Cukup oke banget fixturnya terlepas dari blank game week di game week ke-27 ya untuk Liverpool ya. Dan selanjutnya ada Tottenham Hotspur, di sini cukup oke juga. Dia akan melawan Southampton di game week 24, lawan Wolverhampton di game week 25, dan dia dapat double game week juga di game week 26, yaitu antara lain lawannya Manchester City dan lawan Burnley. Terlepas dari lawannya Man City, lawan Burnley cukup oke harusnya di sini Tottenham Hotspur. Jadi untuk aset-aset Spurs kayak ada Kane di situ, ada Son, dan ada Reguilon juga bisa kita pertimbangkan dengan baik, harusnya bisa kita ambil. Dan ada Leeds United juga di game week 27 lawannya, dan ada Everton di game week 28. Jadi cukup oke harusnya Tottenham Hotspur dari segi fixturnya. Dan selanjutnya ada Manchester City ya. Di sini fixturnya juga cukup hijau, cukup oke. Game week 24 lawan Brentford, game week 25 lawan Norwich City, game week ke-26 dia nggak dapat double game week tapi dia akan melawan Tottenham Hotspur, dan dia akan melawan Everton di game week 27 dan lawan MU di game week ke-28. Jadi fixturnya City gue rasa masih cukup oke untuk bisa kita pertahankan pemain-pemain City. Di sini ada Cancelo, mungkin kalau teman-teman yang punya Bruin juga cukup oke harusnya, ada Mahrez, ada Laporte juga bisa cukup oke. Jadi pertimbangkan defender yang cukup oke karena cukup murah juga Laporte, dan juga dia baru mencetak gol kemarin ya. Cukup oke banget Laporte. Dan selanjutnya balik lagi ke roadmap untuk di beberapa game week ke depan. Selanjutnya di game week ke-26 ini akan jadi double game week yang cukup besar ya. Ada 8 tim yang akan double game week, dan ini salah satu double game week yang cukup gede nih setelah game week kemarin yang double game week juga ya, 8 tim juga ya. Tapi memang sayangnya di menit-menit akhir di game week 20 kemarin kalau nggak salah di postpone ya, di double game week 2 tim ini ya. Jadi hanya ada 6 tim yang double game week, dan sekarang di game week 26 ada 8 tim yang kemungkinan besar di roadmap ini kemungkinan postpone harusnya udah nggak ada lagi, karena memang untuk COVID di Inggris udah mulai mereda, dan ini akan jadi game week tambelan ya untuk beberapa pertandingan yang postpone di game week kemarin. Jadi pastinya akan banyak double game week di sini, possible double game weeknya pastinya banyak. Dan di sini dari double game week 26 bisa gua rinci lagi, ada 2 tim yang bisa gua bilang cukup oke untuk dari pertandingannya. Antara lain ada Liverpool tentunya akan melawan Norwich City dan Leeds United, yang dimana ini double game week combo ya, artinya udah Liverpool double game weeknya cukup oke lagi. Liverpool yang menjadi pemuncak daftar XG tim akan menghadapi tim-tim yang cukup lemah pertahanannya, antara lain ada Norwich City dan lawan Leeds United. Yang ini bisa kita maksimalkan banget harusnya untuk bisa kita ambil triple captain dari Mo Salah ya. Dan selanjutnya ada Arsenal juga lawan Brentford dan lawan Wolverhampton, dimana Brentford bisa kita lihat ya di beberapa game week terakhir untuk pertahanannya cukup rapuh ya, cukup kerupuk ya. Jadi gue rasa harusnya Arsenal bisa memaksimalkan nih lawannya Brentford ini ya, dan minimal Odegaard, Saka, Lacazette harusnya bisa mencetak poin yang cukup oke. Ditambah lagi Lacazette menjadi tumpuan utama sekarang selepas kepergian Aubameyang harusnya di Arsenal, jadi akan menjadi nama yang cukup oke nih Lacazette. Dan ada Burnley juga lawan Brighton dan Tottenham Hotspur, Crystal Palace juga double game week lawan Chelsea, lawan Watford, dan ada Leeds United yang akan double game week yang cukup berat ya, antara lain lawan MU dan lawan Liverpool, dan ada Tottenham Hotspur yang akan melawan City dan melawan Burnley, dan ada Watford lawan Aston Villa dan lawan Crystal Palace, dan selanjutnya ada Wolverhampton yang lawan Leicester City dan lawan Arsenal. Dan selanjutnya di game week 27-nya nih cukup tricky banget, karena di game week 27 ini akan ada blank game week, yaitu antara lain ada Arsenal yang blank, lalu ada Chelsea yang blank, ada Leicester City yang blank, dan ada Liverpool yang blank juga. Jadi setelah kita maksimalkan 3 nama yang cukup oke di double game week 26, antara lain ada Arsenal di situ bisa di triple up, lalu ada Liverpool di triple up, jadi ada 6 pemain yang nggak bisa main di game week 27. Jadi ini menjadi possible yang bisa kita ambil untuk bisa kita gunakan chip free hit ya untuk teman-teman semua, apalagi yang masih punya free hit bisa banget dipakai di game week 27, apalagi yang masih punya 2 free hitnya bisa banget dipakai di 27 dan dipakai di game week 30. Tapi untuk teman-teman yang masih punya 1 aja, atau enggak teman-teman yang hanya tinggal punya 1, pastinya ini cukup berat pertimbangannya, karena di game week 30 nanti akan ada blank game week yang cukup besar ya, karena ada FA Cup yang quarter finals. Jadi cukup banyak pastinya tim-tim Liga Inggris yang nggak bisa main di game week 30, jadi harusnya ini bisa dimaksimalkan untuk chip free hit. Dan di game week 27 ini gue nggak ngerti nih teman-teman apakah mau pakai free hit atau mungkin mau minus juga bisa di sini. Tapi pertimbangannya tentunya untuk teman-teman semua bisa dipikirin untuk 2 game week ini nih cukup berat nih pertimbangannya, antara game week 30 atau game week 27 untuk free hit. Mungkin dari gue bisa disimpan ya free hitnya di game week ke-30 bisa dipakai tentunya, karena pastinya kayaknya lebih banyak ya, karena quarter final FA Cup tuh ada nama-nama Liga Inggris yang cukup banyak, ada 8 tim kurang lebih ya kalau quarter final ya. Nanti gue cek lagi apakah ada nama-nama Premier League yang cukup gede yang nggak bisa main di game week 30. Dan
Dan selanjutnya ada possible double game week di game week 27 ya. Antara lain ada possible-nya Burnley double game week lawan Crystal Palace, dan juga ada salah satu Aston Villa atau Leicester City yang bisa double game week di game week ini. Jadi cukup tricky banget. Teman-teman mungkin bisa ngambil opsi banyak di sini ya. Antara lain mungkin teman-teman mau free hit di double game week 26, atau mungkin teman-teman mau bench boost di game week 26 karena ini salah satu double game week yang cukup gede juga, atau mungkin teman-teman bisa ambil triple captain di game week 26 yaitu Liverpool yang akan menghadapi Norwich dan Leeds United. Ada Mo Salah di situ cukup oke harusnya. Dan dari opsi-opsi ini kalau dari gue pribadi mungkin gue akan ngambil triple captain di game week 26 ya, antara Mo Salah di situ Liverpool, karena pertimbangan gue seperti gue bilang di awal tadi, jarang-jarang tentunya untuk Liverpool bisa mendapatkan double game week combo Norwich dan Leeds United. Harusnya bisa kita maksimalkan di sini di game week 26, dan mungkin untuk bench boost bisa kita ambil di game week 36 ya, karena di game week 36 ini akan ada garansi huge double game week, yang dimana ini data gue ambil dari FPL Mate, yang dimana FPL Mate juga ngambil datanya pastinya dari Ben Crellin. Dan untuk itu strategi gue mungkin akan ambil triple captain di game week 26 dan free hit di game week 30, dan ada bench boost di game week 36. Dan mungkin pertimbangan gue akan menggunakan wildcard ya di game week 24, tapi belum pasti. Nanti akan gue pertimbangkan lagi untuk di beberapa menit sebelum deadline, karena memang pertimbangannya adalah tim gue udah mulai cukup berantakan ya di pasca game week 15-16 kemarin. Dan untuk itu ini akan jadi pertimbangan yang cukup berat untuk gue, apakah gue pakai wildcard apa enggak. Untuk teman-teman mungkin yang punya masukan untuk gue pakai wildcard apa enggak, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan selanjutnya kita bergerak ke game week 28 ya, dimana di game week 28 ini ada possible small double game week lagi, tapi belum pasti siapa yang akan double game week di sini. Dan juga ini udah mulai ada perubahan fixture swing ya. Antara lain ada Chelsea, ada Leicester City, dan Wolverhampton ya yang punya fixture swing yang cukup oke di sini. Tapi ada satu nama yang cukup merah, di mana ada Manchester United di sini yang akan fixture swingnya merah ya, di mana di sini akan melawan City, lawan Tottenham Hotspur, dan lawan Liverpool di 28, 29 dan 30. Jadi untuk pemain-pemain MU kayaknya harus disingkirkan untuk di game week 28 ini, dan bisa diganti dari nama-nama Chelsea, Leicester atau Wolverhampton. Dan di game week 29 di sini akan ada possible small double game week lagi, tapi nggak tahu siapa timnya. Dan di game week 30 ini akan jadi blank game week yang cukup gede, karena akan ada quarter finals FA Cup yang pastinya nggak bisa main tim-tim ini nih yang masuk sini nih. Di situ ada Liverpool yang semalam baru lolos ya, dimana lawan Cardiff yang pastinya cukup berat. Di sini ada Salah, ada Jota, ada TAA nggak bisa main. Dan selanjutnya mungkin ini bisa jadi pertimbangan untuk bisa diambil free hit tentunya di blank game week 30. Dan selanjutnya di game week 31 akan ada possible small double game week lagi, dan di game week 32 akan ada possible small double game week lagi, dan di game week 33 nanti akan ada possible blank game week, dimana possible blank game weeknya antara lain semifinal FA Cup, tapi lebih kecil pastinya dari game week 30. Jadinya harus kita bisa kita consider dari minus aja kalau di game week 33 ini, atau mungkin bisa kita pertimbangkan dari jauh-jauh hari ya, antara di game week 31 dan game week 32. Dan di game week 34 masih possible small double game week, 35 small double game week, dan ada double game week 36 yang garansi huge double game week. Ini nih bisa jadi game week 36 ini game week yang jadi dilaksanakannya postpone yang kemarin nih, harusnya nih double game week 36 ini. Jadi pastinya banyak banget yang dimainin di game week ini, dan pastinya bisa menjadi chip bench boost yang cukup oke digunakan di game week 36 ini. Dan di game week 37 akan ada possible small double game week dan possible small blank game week lagi. Possible yang lebih kecil lagi karena ini adalah final FA Cup, jadi hanya ada 2 tim yang nggak bisa main di sini. Cukup kecil blank game weeknya. Dan di game week 38 final day of the season 2021 dan 2022. Dan berikut kurang lebih roadmap untuk di sisa pertandingan musim ini ya. Dan ini cukup menarik, cukup tricky, cukup menguras pikiran pastinya untuk strategi yang bisa digunakan, karena masih banyak opsi tentunya. Untuk teman-teman yang punya banyak chip pastinya bingung banget ya. Dan untuk itu tinggal dipilih opsi yang ada, dan tentunya antara lain tadi seperti gue bilang, kalau dari gue sendiri mungkin akan memaksimalkan triple captain di game week 26, lalu selanjutnya blank game week 27 mungkin akan gue minus
bonus untuk nama-nama yang bolong, dan mungkin di Game Week 30 nanti akan gue gunakan free hit karena blank Game Week yang cukup gede, dan ada bench boost di Game Week 36. Dan berikut kurang lebih untuk ulasan yang bisa gue sampaikan, semoga membantu teman-teman semua ya dalam meramu serta meracik tim di Game Week 24 ini, dan juga pastinya semoga kita back on track ya untuk kembali panah hijau kita harap. Dan kayaknya itu aja untuk teman-teman mungkin yang punya pertanyaan, punya masukan, punya saran, kritik untuk nama-nama lain yang belum gue sebut, bisa feel free to tulis di kolom komentar di bawah. Dan kayaknya itu aja, sekali lagi thank you banget ini nonton. As always seperti biasa gue Tegar Irsyad, peace out.